Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Widya di edisi pembahasan materi persamaan trigonometri matematika peminatan kelas 11 MIPA. Nah, kompetensi dasarnya adalah ini, kemudian tujuan pembelajaran yang akan dibahas di video ini adalah kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sederhana. Nah, ingat kembali tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi ini adalah basicnya, tidak boleh dilupakan. Nah, kemudian ingat juga relasi sudut yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Nah, kuadran 1 ini batasannya, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 140, kuadran 4 270 sampai 360. Dan kakak sarankan kalian gunakan yang N-nya genap. Karena kalau N-nya ganjil, nanti berubah ya. Jadi pakai yang dilingkari ini aja. Nah, kembali diingatkan kalau dia di kuadran 1 semuanya positif. Kalau kuadran 2 sin dan kebalikannya yaitu kosek yang positif, adapun sisanya negatif. Kuadran 3 yang positif tan dan kot, sisanya negatif. Kuadran 4 yang positif cos dan sek, adapun sisanya negatif. Nah, contohnya kenapa diingatkan tentang hal tadi? Karena kita akan masuk ke bagian sini. Jadi ketika sin alfa sama dengan setengah, alfanya itu berapa saja? Berarti pertama kita lihat sin yang nilainya positif itu adalah kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kuadran 1 tinggal lihat aja, sin yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat kan? Nah, kalau kuadran 2 berapa? Kuadran 2 itu rumusnya 180 min alfa. Berarti di sini 180 dikurang 30, yaitu sin yang nilainya setengah. Jadi, di sini adalah 150. Jadi, di sini ada dua nilai yang memenuhi, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Kenapa perlu ingat ini? Karena ini adalah basic yang harus dikuasai agar bisa mengerjakan soal persamaan trigonometri. Oke. Nah, sekarang lihat di sini cos beta sama dengan negatif setengah. Oh, cos yang nilainya setengah itu ada di min setengah, minus, itu ada di kuadran 2 dan 3. Jadi di sini kita tuliskan dia ada di kuadran 2 dan ada di kuadran 3. Oh, kuadran 2 itu 180 min alfa. Nah, adapun cos yang nilainya setengah itu kan 60 ya. Jadi di sini dikurang 60. Cos yang nilainya setengah 60. Jadi di sini hasilnya 120. Nah, adapun kalau kuadran 3 itu 180 plus alfa. Nah, cos yang nilainya setengah itu 60. Jadi di sini hasilnya adalah 240. Oke, kalian tahu nggak kenapa kakak ingatkan cara menentukan sudut? Karena biasanya nih ada siswa yang buat rumus sudut dari 0 sampai 360 yang mana itu harus ngafal banget kan. Lebih baik mengerti caranya bagaimana tanpa menghafal dibandingkan punya banyak catatan yang harus dihafal, bagaimana cara menentukan alfa dan beta dari suatu sudut, entah itu positif, entah itu negatif. Jadi pahami bagaimana cara mengetahui tanpa menghafal, gitu ya. Nah, ini boleh dicoba nanti. Lanjut ke persamaan trigonometri ya. Jadi persamaan trigonometri, materinya yang ada di slide ini aja. Bedanya apa? Kalau yang pertama itu adalah sin A sama dengan sin B. Ini solusinya ada dua. 180 min B. Kalau yang cos A sama dengan cos B, yang keduanya itu yang berbeda. Yaitu A sama dengan min B plus K 360. Nah, adapun kalau tan A sama dengan tan B, itu solusinya hanya 1, dan di sini K-nya adalah K kali 180, sedangkan yang lainnya kan 360. Dan ingat,
K itu adalah bilangan bulat, yang mana bilangan bulat itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Nah, sekarang kita ke contoh soal persamaan trigonometri sederhana. Nah, di sini ada sebuah contoh soal tentang persamaan trigonometri sinus, karena di sini ada sin, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Nah, berarti soal ini tuh kita harus ubah bentuknya ke dalam bentuk sin A sama dengan sin B. Bagaimana caranya? Pertama, kita pindah ruaskan nih satunya, berarti menjadi min 1. Kemudian kita bagi dengan min akar 2. Min akar 2 pindah ruas sehingga menjadi min 1 per min akar 2. Gitu. Bukan pindah ruas, bukan jadi plus ya, karena ini kali. Berarti karena bawahnya akar, maka dikali akar 2 per akar 2, jadi hasilnya setengah akar 2. Nah, sekarang sin yang nilainya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Bisa saja ambil di kuadran 2, 135. Pokoknya ambil salah satu saja. Berarti A-nya adalah 3X, B-nya adalah 45. Kita substitusikan ke dalam persamaan 1, yaitu A dan B-nya diganti 3X dan 45, sehingga kita peroleh, karena di sini masih 3X, agar menjadi X, jadi kita bagi dengan 3. Seperti ini. Kenapa dibagi 3 dulu? Biar mudah, langsung X gitu. Jadi nanti ke bawahnya kita menghitungnya nggak panjang. Nah, untuk nilai K sendiri tadi adalah bilangan bulat, dan kita ambil nilai K disesuaikan dengan interval yang ada di soal. Berarti untuk soal ini, ambil K sama dengan 0. Substitusikan ke sini berarti menjadi seperti ini. 0 kali 120, 0 tambah 15, 15. Begitu juga dengan yang K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Dimasukkan menjadi seperti ini. Nah, adapun kalau K-nya min 1 sama K-nya 4 gimana, Kak? Nah, udah nggak memenuhi. K-nya 3 pun udah nggak memenuhi karena berada di luar interval ini. Itu ya. Nah, yang kedua, A sama dengan 180 min B ditambah K kali 360. Kita substitusikan A dan B-nya sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian karena masih 3X, maka kita bagi 3 sehingga diperoleh ini. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai K yang memenuhi, yaitu di sini diambil K012, sehingga diperoleh ini yang masih memenuhi interval. Tuh. Jadi, terakhir kita tulis kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini ditulis dari angka yang paling kecil. Jadi 15, 45, 135, 165, dan 255, 285. Ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yang ada di soal. Oke, ini latihan soal untuk kalian coba. Nah, berikutnya adalah contoh soal dari cos, persamaan trigono cos. Karena cos, maka kita gunakan rumus cos. Nah, pertama kita ubah bentuk soal ini ke dalam bentuk trigonometri cos A sama dengan cos B. Yang mana cos yang nilainya min setengah akar 3 itu ada di kuadran 2 atau 3. Nah, di sini kakak ambil yang ada di kuadran 2, yaitu 180 min 30. Kenapa 30? Karena di sini setengah akar 3 nilai cosnya adalah 30. Jadi 180 min 30 adalah 150. Sehingga ini adalah nilai A-nya dan ini adalah nilai B-nya. Berarti tinggal kita substitusikan saja ke rumusnya. Ini A-nya, ini B-nya, sehingga dipindah ruaskan 10 menjadi 140. Karena di sini masih 2X, maka perlu kita bagi 2 sehingga diperoleh ini. Nah, di sini perhatikan interval yang ada di soal adalah min 70 sampai 290. Di sini kakak coba ambil negatif 1, ternyata hasilnya adalah min 110, sehingga tidak memenuhi interval ini. Kemudian diambil K sama dengan 0 dan K sama dengan 1 masih masuk. Solusi yang kedua, A sama dengan min B ditambah K 360. Di sini kakak perlu warning kalian, yang mana ambil A sama B-nya itu tetap dari awal sini ya, bukan dari sini. Kesalahan yang sering terjadi di anak-anak mengambil A sama B-nya itu dari sini. Ini A, ini B, padahal itu salah.
harusnya dari awal. Kalian boleh coba di beberapa soal, entah itu tan, sin, cos, nanti hasilnya akan berbeda. Gitu ya. Nah, sehingga di sini menjadi 10 pindah ruas menjadi min 160 bagi 2 adalah min 80. Nah, di sini diambil K sama dengan 0, ternyata tidak memenuhi. Ambil K sama dengan 1 dan K sama dengan 2, itu memenuhi ya. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 70, 100, 250, dan 280. Seperti itu. Nah, ini boleh kalian coba untuk latihan soalnya. Nah, di sini kan intervalnya dalam bentuk radian, sehingga nanti kalau misalkan nih dari jawaban akhir ini kalian sudah peroleh derajatnya, tinggal kalian ubah dengan konsep trigonometri yang ada di kelas 10, yaitu dikali pi per 180. Gitu cara mengubahnya. Jadi lebih baik ngitungnya itu dalam bentuk derajat, di akhir saja yang dijadikan pi radian. Gitu. Nah, selanjutnya contoh soal persamaan trigonometri tangen, yang mana untuk tangen solusinya hanya satu ini, berarti kita ubah dulu bentuk persamaan trigonometrinya, akar 3-nya pindah ruas, sehingga menjadi bagi akar 3, karena bawahnya akar, maka dikali akar 3 per akar 3, sehingga diperoleh sepertiga akar 3. Nah, tan yang bernilai sepertiga akar 3 adalah 30 derajat, sehingga diperoleh hanya ini, y-nya ini. Sehingga kita substitusikan ke solusi A sama dengan B ditambah K kali 180, itu menjadi seperti ini. Kita pindahkan 70 derajatnya menjadi minus, 40 tambah K kali 180, karena masih 5X, maka perlu kita bagi 5. Ini. Nah, di sini ambil nilai K-nya yang masih memenuhi interval yang ada di soal, yaitu ini. Nah, ternyata yang masih memenuhi interval ada cukup banyak nih nilainya. Seperti ini ya. Ini min 80 masuk. Kenapa? Karena di sini ada tanda sama dengan. Hati-hati, kalau tidak ada berarti tidak masuk. Nah, 100 derajat nggak memenuhi. Kenapa? Karena di sini batas maksimalnya adalah 90 derajat. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 80, min 44, min 8, 28, dan 64. Baik, ini latihan soal untuk dicoba. Oke, ini latihan soal kosekan, yang mana kalau ada kosekan, sekan, atau kotan, kakak beri clue dulu nih, satu soal ini ya. Jadi kalau ada bentuk soal kosek, pertama kita pindah ruaskan dulu sama seperti biasanya, atau kalau mau ubah langsung menjadi 1/sin juga boleh, terserah. Nah, di sini kakak pindah ruasin dulu min 2-nya, kemudian baru min 2 per akar 3, baru setelah itu kakak ubah. Kosekan itu adalah 1/sin kan? Jadi kalau kosekan theta itu 1/sin, kalau sek theta itu 1/cos, kalau kot theta itu adalah 1/tan. Ini ingat lagi yang ada di kelas 10. Jadi di sini tinggal dikalikan silang saja, kali silang, atau gampangannya sin 5x min 10 ya tinggal dibalik aja. Tuh. Nah, untuk langkah berikutnya sama ya, tinggal diubah ke dalam bentuk sin A sama dengan sin B. Kalian bisa lanjutkan soal ini. Kemudian ini sekan, mengubahnya sama seperti tadi, hanya saja sekan rumusnya 1/cos, kotan rumusnya 1/tan. Nah, kita simpulkan nih. Untuk menyelesaikan soal persamaan trigonometri, pertama ubah persamaan trigonometri sehingga ruas kanan dan ruas kiri menjadi sama. Sama maksudnya bagaimana sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, atau tan sama dengan tan. Nah, kemudian tentukan nilai A dan B, kemudian dengan operasi aljabar, atau yang lebih kalian kenal dengan pindah-pindah ruas, tentukan persamaan X. Nah, kalau X-nya sudah dapat sama dengan bla bla bla, kan ada K-nya tuh. Kalian tentukan nilai K yang memenuhi.
sehingga nanti nggak keluar dari interval yang ada di soal. Terakhir, tulis himpunan penyelesaiannya. Hanya seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk video persamaan trigonometri sederhana sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat dan membuat kalian lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.